itulah saya menyadari bahwa saya punya bakat dalam bidang seni rupa itu terinspirasi dari kakak saya. Setelah itu saya menyadari bahwa saya suka di bidang gambar menggambar. Di sebuah kota di Provinsi Jawa Barat ada seorang seniman yang memandang dunia lewat warna dan cahaya. Inilah Ade Realism, pelukis asal Kabupaten Majalengka yang dalam setiap sapuan kuasnya tersimpan cerita, emosi, dan pandangan hidup. Dari bangku SD, Ade Realism sudah sering mengikuti lomba melukis mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, bahkan sudah sampai ke tingkat provinsi. Baginya, seni bukan pelarian dari dunia, tapi cara untuk menghadapi dunia dengan jujur. Ade Realism tak pernah berhenti pada kanvas. Ia menembus batas mencoba patung, relief, hingga menata ruang taman. Dari eksplorasi itu, ia menemukan jati dirinya, bahwa seni rupa adalah jalan hidup yang harus ia jalani. Dengan keberanian, ia meninggalkan kampung halamannya, menapaki Jakarta, Bandung, hingga ke Bali. Setiap perjalanan mengasah bakatnya, meneguhkan langkahnya sebagai seorang seniman yang memilih untuk terus bergerak dan terus berkarya. Ade Realism biasanya melukis dengan spontan, mengikuti perasaan dan intuisi yang muncul saat itu juga. Dari kebiasaan itulah ia memilih aliran realis, karena baginya karya harus tetap berpijak pada kenyataan. Meski sering memadukan imajinasi, sumber inspirasinya tetap datang dari lingkungan yang ia lihat dan ia rasakan. Cara berpikir Ade Realism pun sederhana, jujur pada realita, jujur pada dirinya sendiri, dan kejujuran itulah yang selalu ia tuangkan ke dalam setiap lukisannya. Sebenarnya pendidikan terakhir saya adalah STM ya, cuman karena saya merasa tidak sejalan dengan apa yang ada di dalam jiwa saya menyadari bahwa saya telah diberikan karunia bakat di bidang seni rupa. Nah, setelah saya keluar dari SLA, saya mulai mencari tahu dan lebih menseriuskan lagi dalam aktivitas seni rupa. Nah, hal yang paling berkesan itu pada saat saya harus mengambil sikap bahwa saya akan mencoba bahwa seni rupa itu akan saya jadikan sebuah profesi yang bisa mendukung jalan hidup saya. Nah, pada waktu itu saya mencoba mencari peluang bagaimana mengembangkan bakat saya di bidang seni rupa yang bisa menghasilkan karya dari keberlangsungan perjalanan saya sampai keliling ke Jakarta, ke Bandung, ke mana gitu ya. Yang pada akhirnya saya bertemu dengan teman dan menyarankan saya untuk pergi ke Bali pada tahun 2002. Dan di sana banyak sekali kompetitor yang memberikan inspirasi dan menyulut semangat saya. Sehingga saya dengan tekad kuat, walaupun di Bali itu tidak terbersit, bahkan tidak ada dalam pikiran saya karena saya belum pernah ke sana. Saya nekat aja tuh pergi ke Bali sendirian. Di sana itu nggak ada siapa-siapa, nggak ada yang kenal. Gitu. Saya di sini udah bawa peralatan, langsung menempuh perjalanan ke Bali, dan di sana langsung saya beraktivitas sesuai dengan apa yang saya bisa. Walaupun saya lucunya kan saya tidak punya teman siapa-siapa, bagaimana saya mengembangkan karya saya di sana itu saya masih blank sama sekali. Dan pada akhirnya karena memang itu sudah merupakan skenario Tuhan ya, bahwa saya telah diberi karunia dan saya mencoba mensyukuri karunia itu dengan menjalankan apa yang telah diberikannya kepada saya. Tahun 2016, para seniman yang memiliki visi serupa menginisiasi sebuah pameran bersama. Dari kegiatan tersebut, terlihat jelas Majalengka menyimpan begitu banyak penggiat seni rupa yang aktif berkarya. Menanggapi potensi itu, Ade Realism meneruskan langkah para pendahulunya dengan membangun kembali komunitas perupa Majalengka. Komunitas yang menaungi berbagai pelaku seni mulai dari seniman lukis,
patung, hingga sanggar-sanggar yang bergerak di bidang seni rupa. Mereka berkumpul, berkembang, dan terus menghadirkan warna baru bagi dunia seni rupa Majalengka. Kebetulan rekan-rekan yang satu frekuensi di bidang seni rupa mengadakan pameran bersama. Jadi kira-kira tahun 2016 lah. Nah, setelah kita tahu bahwa di Majalengka banyak pelaku seni rupa dan waktu itu melanjutkan dari para senior yang sebelumnya, kita juga membentuk sebuah komunitas perupa Majalengka, di mana di dalamnya terkumpul dari beberapa personal pelaku seni, juga sanggar-sanggar yang bergelut di bidang seni rupa, baik itu lukisan, taman, patung, dan sebagainya. Di Majalengka, salah satu karya dari perupa Majalengka bisa kita jumpai di Bundaran Munjul itu. Di situ ada taman sejarah, nah di situ ada relief dari batu yang menceritakan tentang sejarah Majalengka. Dirinya menyimpan harapan besar untuk generasi muda. Ia ingin anak-anak muda Majalengka berani melangkah lebih serius, menerima tongkat estafet dari para pelaku seni rupa sebelumnya. Agar seni rupa di Majalengka tidak hanya tetap hidup, tetapi terus berkembang, tumbuh, dan melahirkan karya-karya baru yang membanggakan. Karena bagi Ade Realism, masa depan seni rupa ada di tangan mereka, dan ia percaya dengan kesungguhan warisan ini akan terus terjaga. Karena seni rupa buat saya itu, menurut pandangan saya, adalah awal mula seni terbentuk itu ya seni rupa. Kalau boleh dibilang seni rupa itu induk daripada berbagai macam seni yang ada gitu. Nah, harapan saya ke depan untuk seni rupa, bahkan mungkin harapan saya dari sekarang, bila mana anak muda merasa bahwa dia memiliki bakat atau kemauan atau keinginan atau hobi dalam bidang seni rupa, saya harapkan mereka lebih serius lagi untuk menerima tongkat estafet daripada para pelaku seni rupa sebelumnya, sehingga seni rupa di Majalengka tetap eksis dan lebih berkembang lagi ke depannya gitu. Sebagai makhluk hidup, tentunya kita menyadari bahwa kita hidup. Maka dalam hidup kita harus bergerak, jangan cuma diam. Karena dalam saat kita bergerak, kita akan menghasilkan suatu karya. Teruslah berkarya dan teruslah berinovasi untuk kelangsungan hidup, baik hidup secara umum ataupun dalam hal kreativitas kita di bidang seni rupa. Seni rupa Majalengka berjaya dan terus eksis, bahkan berkembang.